Besok ada tes matematika. Putra bingung sekali. Dia sama sekali tidak mengingat materi yang akan digunakan untuk tes besok. Putra benar-benar malas. Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya apalagi belajar. Tidak heran jika sekarang Putra bingung sendiri karena tak satu pun materi yang dia ingat. Sekarang Putra duduk melamun di meja belajarnya. Dia baru saja dinasihati oleh Bunda. Bunda melihat buku-buku dari wali kelas Putra. Bunda setiap hari selalu melihat buku-buku Putra supaya Bunda mengerti bagaimana perkembangan Putra di sekolah. Di buku pembawa Putra tertulis bahwa hari Selasa besok Putra ada tes matematika. Putra perlu memperhatikan belajarnya agar nilainya menjadi bagus. Bunda langsung menasihati Putra dan menyuruhnya supaya tidak malas belajar lagi. Kalau nilai Putra tidak bagus lagi, Bunda akan memanggilkan guru besoknya Putra, ujar ibunya. Begitu kata Bunda saat menasihati Putra. Dan itu artinya jam belajar Putra makin bertambah dong. Putra tidak mau jika jam belajarnya ditambah lagi oleh Bunda. Padahal itu untuk kebaikannya sendiri. Putra lalu mengambil buku pelajarannya, matematikanya dan memulai belajarnya. Saat Putra melihat buku matematika di hadapannya, kepalanya pusing melihat rumus yang tidak ia mengerti. Lalu Putra berpikir, apakah tidak ada cara lain untuk pintar dalam belajar matematika tanpa harus belajar. Putra keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke kamar kakaknya yang sudah kelas 2 SMK. Kakak, Putra bernama Putri. Kakak, apa ada cara bisa pintar matematika tanpa harus belajar dan menghafal rumus? Lalu Kak Putri mengambil buku yang dibawa Putra. Kamu ini ada-ada saja, Dek. Kalau kamu mau pintar, ya harus rajin belajar. Apalagi jika ingin pintar dalam pelajaran matematika. Kamu harus tekun belajar dan tekun berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Ya, Kak Putri. Putra lihat satu halaman saya sudah pusing, Kak. Apalagi disuruh tekun berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Ya udah deh, kalau begitu Putra kembali ke kamar saja. Kak Putri geleng-geleng kepala melihat kelakuan adiknya yang malas belajar. Putra kembali ke kamarnya dan duduk lagi di kursi meja belajarnya. Putra berpikir keras bagaimana caranya agar dapat mengerjakan soal tes besok tanpa harus belajar. Hingga tak lama kemudian Putra tertidur di meja belajarnya. Dalam tidurnya Putra bermimpi ia sedang mengerjakan soal-soal tes tanpa ada kesulitan sedikit pun. Pasti ini karena aku semalam tidur menggunakan bantal buku pelajaran. Begitu katanya dalam mimpi. Putra mendapatkan nilai 100, nilai paling tinggi di kelasnya. Teman, guru dan orang tuanya sangat kagum padanya. Putra terbangun dari tidurnya dan sadar bahwa itu semua hanya mimpi. Lalu Putra berpikir, apa nanti malam ia melakukan yang ada di mimpinya tadi agar besok pada saat tes dapat mengerjakan soal tanpa harus belajar. Hihi, aku memang pandai, kata Putra sambil tersenyum. Akhirnya Putra benar-benar tidak mau belajar. Ketika ditanya oleh Bunda, ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah selesai belajar. Keesokan harinya, perut Putra mulas seketika ketika melihat hasil tes matematikanya nilai 35. Memang tadi Putra benar-benar tidak bisa mengerjakan soal-soal karena Putra tak satu pun mengingat materi maupun rumus. Ternyata menjadikan buku pelajaran sebagai bantal itu hanya berhasil dalam mimpi saja, pikirannya Putra. Sekarang Putra menyesal karena tidak mengikuti saran dari Kak Putri dan bundanya yang menyuruhnya belajar. Putra harus bersiap menerima nasihat dari Bunda dan disuruh belajar dengan lebih giat lagi. Bahkan Bunda akan menyuruhnya untuk mengikuti les tambahan. Putra kapok, ia tidak akan malas-malasan lagi jika disuruh belajar. Apalagi mencari
dapat pintar dengan